Industri otomotif global sedang berada di ambang perubahan besar. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berkendara, tetapi juga bagaimana kita memproduksi dan mengonsumsi energi. Mesin pembakaran tradisional perlahan-lahan tergantikan oleh kendaraan listrik, atau EV, yang lebih ramah lingkungan. Kendaraan listrik ini menawarkan solusi untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Transformasi ini didorong oleh kepedulian terhadap lingkungan dan kemajuan teknologi menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara ini sedang berusaha untuk mengurangi jejak karbonnya dan meningkatkan kualitas udara bagi warganya. Sebagai negara yang sedang bergulat dengan polusi udara dan pasar otomotif yang berkembang pesat, transisi ke EV menghadirkan peluang dan tantangan yang unik. Infrastruktur pengisian daya yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, sangat penting untuk keberhasilan transisi ini. Tahun 2025 menandai titik penting dalam perjalanan elektrifikasi ini. Dengan target ambisius untuk meningkatkan jumlah kendaraan listrik di jalanan, Indonesia berusaha untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan ini. Dengan pemerintahan baru, Indonesia berada di persimpangan jalan. Kebijakan yang diambil sekarang akan menentukan arah masa depan transportasi di negara ini. Akankah Indonesia memanfaatkan momen ini dan muncul sebagai pemimpin di pasar EV Asia Tenggara? Dengan potensi pasar yang besar dan sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat inovasi kendaraan listrik di kawasan ini. Atau akankah tertinggal ketika pergeseran global ke mobilitas listrik semakin cepat? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, masa depan transportasi di Indonesia sedang mengalami perubahan yang signifikan. Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada tahun 2024, telah menegaskan bahwa pemerintahannya memandang EV sebagai pondasi masa depan transportasi Indonesia. Menyadari potensi lingkungan dan ekonomi dari sektor yang sedang berkembang ini, pemerintah telah meluncurkan serangkaian kebijakan ambisius yang bertujuan untuk mempercepat adopsi EV. Elemen kunci dari strategi ini adalah penyediaan insentif pajak yang substansial bagi produsen dan konsumen EV. Dengan menawarkan pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN yang signifikan untuk EV yang diproduksi secara lokal, pemerintah bertujuan untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan basis manufaktur EV domestik. Meskipun komitmen pemerintah terhadap EV tidak tergoyahkan, jalan menuju adopsi yang luas tidaklah mudah. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, namun tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur pengisian daya yang memadai. Banyak kota besar yang sudah mulai membangun stasiun pengisian daya, tetapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Terbatasnya ketersediaan stasiun pengisian daya, terutama di luar pusat kota besar, tetap menjadi penghambat utama bagi calon pembeli EV. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, infrastruktur ini hampir tidak ada, membuat perjalanan jarak jauh dengan EV menjadi tantangan tersendiri. Rintangan lainnya adalah biaya awal EV yang relatif tinggi dibandingkan dengan kendaraan bertenaga bensin. Harga baterai yang mahal dan teknologi canggih yang digunakan dalam EV membuat harganya sulit dijangkau oleh banyak konsumen. Meskipun insentif pemerintah membantu menjembatani kesenjangan tersebut, keterjangkauan tetap menjadi perhatian bagi banyak konsumen Indonesia. Subsidi dan potongan harga memang ada, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Mengatasi tantangan ini akan menjadi penting dalam memastikan bahwa transisi ke EV inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih memahami manfaat jangka panjang dari penggunaan kendaraan listrik. Di tengah lanskap EV yang terus berkembang, satu perusahaan telah muncul sebagai yang terdepan dalam revolusi mobilitas listrik Indonesia, PT Dharma Polymetal Tbk. Menyadari potensi besar dari pasar yang sedang berkembang ini,
Dharma Polymetal telah membuat langkah signifikan dalam membangun dirinya sebagai pemain kunci dalam ekosistem EV di Indonesia. Inisiatif Dharma Connect yang ambisius dari perusahaan ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan ekosistem EV yang komprehensif. Pendekatan terpadu ini mencakup berbagai layanan, termasuk produksi baterai, jaringan stasiun pengisian daya, dan konversi kendaraan konvensional ke tenaga listrik. Bagian 5. Gelombang yang meningkat pemain lain di pasar EV Indonesia. Dharma Polymetal tidak sendirian dalam upayanya untuk menggerakkan jalan-jalan di Indonesia dengan listrik. Semakin banyak produsen otomotif domestik dan internasional yang memasuki pasar EV Indonesia, menandakan kepercayaan yang berkembang terhadap potensi mobilitas listrik di Indonesia. Hyundai misalnya, telah memulai produksi mobil listrik Ioniq 5 yang populer di Indonesia, menandai tonggak penting bagi aspirasi manufaktur EV di Indonesia. Demikian pula, raksasa EV China, BYD, telah mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di Indonesia, yang semakin meningkatkan persaingan dan mendorong inovasi di sektor ini. Bagian 6. Masyarakat Indonesia merangkul mobilitas listrik. Masyarakat Indonesia telah menunjukkan keterbukaan yang luar biasa dalam merangkul mobilitas listrik. Mereka tidak hanya tertarik pada teknologi baru ini, tetapi juga bersemangat untuk menjadi bagian dari perubahan global menuju keberlanjutan. Meningkatnya keberadaan kendaraan listrik di jalan, ditambah dengan kesadaran yang berkembang tentang manfaat lingkungan dan ekonomi yang mereka tawarkan, telah memicu minat publik terhadap era baru transportasi ini. Kendaraan listrik tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, dan efisiensi energi yang lebih baik. Inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kendaraan listrik, juga memainkan peran penting dalam mendorong penerimaan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk subsidi dan pengurangan pajak. Dari kampanye kesadaran publik hingga program pendidikan di sekolah, upaya ini membentuk generasi baru konsumen yang sadar lingkungan, yang memandang kendaraan listrik sebagai alternatif yang layak dan menarik untuk kendaraan tradisional. Anak-anak belajar tentang pentingnya keberlanjutan, dan bagaimana kendaraan listrik dapat membantu melindungi planet kita. Upaya ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan komunitas dan acara publik di mana orang dapat belajar lebih banyak tentang kendaraan listrik. Keluarga dan individu dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam test drive dan diskusi, menunjukkan antusiasme yang besar untuk masa depan mobilitas yang lebih hijau dan lebih bersih. Bagian 7, 2025 tahun yang kritis untuk aspirasi EV Indonesia. Seiring dengan langkah Indonesia yang semakin dalam ke tahun 2025, taruhan untuk ambisi kendaraan listriknya terus meningkat. Target pemerintah untuk memproduksi 400.000 mobil listrik pada tahun ini, meskipun ambisius, mencerminkan urgensi dan skala komitmennya terhadap mobilitas listrik. Mencapai target ini akan membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, produsen, dan konsumen. Beberapa tahun ke depan akan sangat penting dalam menentukan apakah Indonesia dapat mengatasi hambatan yang tersisa dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di pasar kendaraan listrik Asia Tenggara. Bagian 8. Melampaui 2025. Sekilas tentang masa depan mobilitas listrik. Melihat melampaui tahun 2025, masa depan mobilitas listrik di Indonesia tampak cerah. Komitmen pemerintah yang tak tergoyahkan, ditambah dengan dinamisme sektor swasta dan antusiasme masyarakat Indonesia, menciptakan lahan subur bagi pertumbuhan industri transformatif ini. Bayangkan masa depan di mana jalan-jalan Indonesia yang ramai didominasi oleh dengungan kendaraan listrik yang nyaris sunyi. Sistem transportasi umum yang ditenagai oleh energi terbarukan, menghubungkan kota-kota besar dan kecil dengan mulus, mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara.
Bagian 9. Bergandengan tangan untuk masa depan yang berkelanjutan. Perjalanan menuju adopsi kendaraan listrik secara luas di Indonesia bukanlah perjalanan yang dilakukan sendirian. Dibutuhkan upaya kolaboratif dari semua lapisan masyarakat, bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan. Dengan merangkul mobilitas listrik, Indonesia berpotensi untuk tidak hanya mengubah lanskap transportasinya sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi negara-negara lain di kawasan dan sekitarnya. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Marilah kita bergandengan tangan dan memulai perjalanan elektrifikasi ini menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.